Wilujeng siang, Abdi Andri Perkasa Kanta Prawira, Ketua Gerakan Pilihan Sunda, sareng Bu Nina, Sekjen Gerakan Pilihan Sunda, nuju di Ciherang di Laboratorium Pokja Agraria Gerakan Pilihan Sunda, nuju bade panen karesan ayeuna tepang sareng Haji Olih. Haji Olih teh sanes petani marhaen, margi sareng petani sawah nu dititipkeun ti orang kota, jumlah sawahna teh 3 hektaran, 3 hektar. Anjeunana tacan panen dinten ieu, tetapi kira-kira saminggon deui. Saminggonan deui margi Haji Olih mah nganggo sistemna disemai heula. Sedang Pak Haji Endang, Ketua Pokja Agraria, sistemna puuh atau omol, tabela, tanam benih langsung, di omol. Jadi banyak benih ini di sistem tebar itu namanya Hudson. Dengan begitu nanti banyak semuanya adalah yang tumbuh itu bukan anakan tetapi indukan. Jadi satu rumpun itu bisa sampai 50, 60, bahkan ada kalau sama yang anakan yang tumbuh itu bisa sampai 100. Sehingga dari percobaan Pak Haji Endang selama ini rata-rata hasil tani ini di atas 9 ton per hektar. Nah sekarang Pak Haji Olih juga mulai teringat kembali dengan sistem puuh itu ya. Puuh itu kumaha tah sariosna sistem puuh teh baheula teh kumaha? Ya, kapungkur mah yang ditanam bibitnya, ya, benihnya 100 tumbak itu 5 kilo. 100 tumbak 5 kilo. Nah, kalau ditebar mah cuman 3 kilo. 3 kilo. Kalau disebar dulu. Benihnya. Kalau dipupuk itu lebih banyak. Tapi dina secara penanaman paling ringan. 1 hektar teh yang menanamnya cukup 4 orang. Yang di sistem dipupuk. Biaya tanam tangga kerjaan. Cuman 4 orang 1 hektar, biasa cepet. Kalau disebar itu nyampe ngan cuman dapat 30 tumbak per orang. Kalau bagus dulu langsung ditanam cuman 30 tumbak per orang. Kalau 1 hektar sampai kan 25 orang yang menanam gitu. Dan lebih besar biayanya. Biaya tenaga kerja kalau di tandur. Tapi kalau di langsung selanjutnya seperti pemupukannya minimal kalau di tandur itu minimalnya lah 1 hektar itu 5 kintal, 3 macam pupuk. Waktu dulu mah pupuknya set A, ditambi urea, ditambi poska, 3 macam. Kalau dulu, kalau sekarang mah seadanya aja. Seadanya. Kenapa seadanya mulai ini? Enggak ada pupuknya di toko-toko gitu. Kalau beli dikasih 2 macam poska dengan urea dibatas. Ini kan Ciherang ini adalah pusat padi terbaik di Kabupaten Bandung. Sangat terkenal padinya enak. Kenapa sampai di pusat-pusat penjualan pupuk ini pupuk non subsidinya aja susah? Susah. Kalau non subsidi banyak. Non subsidi banyak. Harganya 8.000 kalau oreannya set ana 5.000. Berarti hampir 3 kali lipat. Kalau orea 3 kali lipat, kalau itu kan 125. Lebih dari 250 per kintal. Kalau itu kan 800. Iya, berarti habis lebih dari 3 kali lipat. Lebih dari 100%. Iya, lebih dari 3 kali lipat. Kalau 300%. subsidi mah sekarang subsidi kan cuma 26 area 26 yang non subsidi non
non subsidi 840 Pak sekarang. 800. Sana sampai kamarnya meser eta. Jadi Non subsidi mah 800. pupuk tuh beda merek, beda harga. Oh, beda merek, beda harga. Jadi hampir 8.000 lebih. Kalau yang bagus yang apa itu namanya? Itu 860 Iya, per per 100. kintal. Iya, berarti 8.000. Nah itu Lebih. kesulitannya pupuk sekarang. Kesulitan yang utamaannya sekarang adalah pupuk. Nah, NPK berapa sekarang Pak yang mutiara? 1,5 juta. 800. Itu 800. 1.800.000. Nah, Mau 1,5 juta ke 1,5 juta. ini mah 1.800. Ini 1.800.000 saya. Tane kumaha merek? Dia cuma merah tuh. Ubang merek mutiara. Mutiara. Tapi Ini mutiara kemari abdi mah. ubang merek. Tapi nggak mau 10 kilo eta. Oh, kan Tinggal jadi- 200 tumak pakai 10 kilo aja campur beli we. Hmm. Oh, CSPD apa sih nggak di dia nih? Itu mungkin 120, 50 kilo. Nah, TSP itu Saya buatan Gresik, dua pak. Saya itu nabur Gresik hilang Pak. Malah sekarang menyebar. Buatan ke- Gresik itu. Apa namanya? Pupuk palsu Pak. Oh, iya. Kayak ada Polska, bukan Polska. Ternyata istrinya kalsium Pak. Bukan NPK. Kalau di sini kan orang menyebutnya NPK. NPK tuh ada merek Polska. Polska tuh ada dua Pak. Ada Polska subsidi, ada Polska non subsidi. Kalau Polska subsidi itu harganya 130. Kalau Polska non subsidi sama-sama buatan Gresik itu harganya 800-an. Jadi saat ini memang Memang sulit sekarang tahun Kalau sekarang. dulu sistem dulu waktu Pak Anda masih muda tentang ketersediaan pupuk dan prasarana pertanian sistemnya gimana sih? Apa ada lembaga pemerintah yang menyediakan misalnya KUD atau apa? jadi dulu seingat saya itu paling enak itu adalah waktu zaman Mas Soeharto Pak. Mas Soeharto itu sampai ada yang dinamakannya proyek Bimas Inmas Pak. Proyek Bimas Inmas itu adalah instruksi presiden tentang ketersediaan pupuk dan itu tidak diperjualbelikan secara umum, didistribusikan terhadap KUD Pak. Nah itu ketersediaannya terbalik sama yang sekarang. Kalau sekarang mah petani ngejar pupuk, kalau zaman Pak Harto mah pupuk mengejar petani. Nah jadi ada masa kebalikannya gitu Pak. Nah saat ini Kan itu ada kartu tani, bukan itu berarti Kalau sekarang seharusnya itu. kalau Jadi kartu siwat petani harus pakai kartu tani. karena memang Gitu. sekarang yang Anu menjualnya kadang-kadang punya nyawa 100 rumah, ngaku kartu tani, kayaknya 4 karung. Hari urang anu 3 hektar 4 karung sama. Nah, itu lihat. jadi di kartu tani itu tidak tersedia data pertanian si petani punya kapasitas berapa mengelola lahan. jadi ada sebuah kesalahan dalam pembuatan kartu tani. Kalau dulu kan kartu tani itu dibuat berdasarkan laporan dari RT RW dari desa tentang luasan yang digarap. Jadi pertanian itu dibagi dalam beberapa bagian Pak. Pertama adalah ada petani pemilik sawah, kedua ada petani penggarap sawah, ketiga ada petani penyewa sawah Pak. Nah itu tidak pernah kadang-kadang kartu tani itu ada yang pekerja tani punya kartu, pemilik sawah nggak punya kartu. Kalaupun ada yang punya kartu Pak, ya tetap sulit mendapatkan pupuk Pak. Tetap sulit. Contoh ada beberapa orang di sini yang memiliki kartu. Untuk mendapatkan pupuk itu bukan hal mudah Pak. Nah makanya apabila pemerintah ada mau target untuk swasembada pangan, saya kira nggak bakal tercapai. Nah, lalu yang kedua, bahwa petani itu kan tidak hanya butuh pupuk saja, Pak. Ada namanya PHT, Pak, pengendalian hama tanaman. Di sini di Ciherang, tanaman-tanaman yang tersarang beberapa penyakit itu yang sering terjadi adalah sundep, Pak, sama beluk, Pak. Nah, sundep sama beluk itu kan harus disemprot memakai insektisida. Nah, insektisida sekarang, Pak, naiknya sudah hampir eta Pak Haji obat semprot teh kan hampir 100%-nya naiknya teh itu. Oh, iya pupuk. Sana obat Obat parahi hama. Ya.
Benernya mah penyeburan. enggak dari amat. Hama bukan aku Sunda tipu hama berem di dia menyebabkan teh. Itu kenalannya tinggi pak. Ini jadi ada terang dia nah. Petani kolot. Ada di dia penyuluh pertanian enggak? Ya kapungkur mah aja tiap musim. Kapungkur terakhir penyuluh pertanian kapan terakhir ada? Tahun Berkali- 2014 lah. 2014 abdi itu ikut ke kelompok-kelompok. Nah, Salut ibu sabar nama. Salut lah. Abdi mengiringan ngikut. Ke kelompok tani siapa ada bantuan mesin. Sawah saya enggak pisan digarap sama mesin KUT itu. Tuh. Mesin Mesin ketua kelompoknya. Dia sendiri yang megang itu apa. Jadi 4 tahun ke belakang waktu saya masuk ke sini pak, 2014 harga regen lah. Pertama atau Pak Haji harga ikut ke kelompok. toksin untuk apa? Untuk HBD awal dan bakteri. Harga regen itu pada saat saya masuk ke sini yang 500 mili, yang 500 mili itu harganya 80.000. Sekarang sudah 120.000. 50%. 50%. Lalu yang kedua apa? Pupuk-pupuk daun seperti Ultradap, MKP atau yang lainnya gitu Pak. Itu dari mulai saya masuk ke sini 30.000. Sekarang sudah 55.000. Hampir 100%. Jadi petani itu juga dibagi dalam beberapa bagian. Ada petani yang luasannya cukup besar, ada petani gurem yang di bawah 1 hektar. Nah, yang petani-petani gurem itu kadang-kadang kan tidak mau memanfaatkan pupuk-pupuk bantuan pupuk daun gitu. Nah kemarin ada dibagi oleh pemerintah sedikit ditawaringin Pak, ada NPK apa gitu. Yang jumlahnya 1 hektar itu hanya dikasih 1 karung. Gitu. Nah dengan rekayasa petani mereka itu tidak ditaburkan Pak, jadi awur gitu Pak, tetapi direndam 4 hari pakai air panas baru disemprotkan gitu. Hasilnya Tidak optimal karena memang Nah, peruntukannya iya. untuk Bapak di Kapungkur ikut ikut kelompok jadi ketua disuruh sama kelompok orang daerah semua. Wali siap jadi ketua, ngomong sibuk saya pekerjaan banyak kesana kemari, nggak bisa memberikan orang lain, saya sendiri hampir pekerjaan nggak. Tapi yang jelas tadi kelompok tani ada, penyuluh petani sudah dari 2014 terakhir Ke sini nggak ada. di sini nggak ada. Jadi mereka PSBY Pak. 2014 itu berarti 7 tahun, 8 tahun. Ini terakhir PSBY ya. 9 tahun, 9 tahun. PSBY. Zaman apa Pak Harto sama Ya. Pak PSBY nggak sulit di Perak. Hmm. Nah waktu dulu mulai ada kelompok tani harus punya kartu tani lah kurang lebih 3 tahun rupanya. Nggak pakai kartu mendingan beli aja terus siap datang Jadi kalau bagaimana sekarang, sekarang mah sulit nggak Pak bisa. Presiden Harus ada kartu ya. saat ini si pupuk itu tidak diberikan terhadap koperasi kayak dulu ada Pusku, ada KUD gitu, tetapi diberikan terhadap leman Pak, ada tulisan-tulisan itu kan pedagang Pak, Jadi sulit. distributor ya. distributor gitu Pak. Nah kadang-kadang petani kan dibagi dua Pak, ada petani pekun Pak kayak jagung dan lain sebagainya, itu kan harus beli non subsidi gitu. Ada petani sawah Pak gitu, yang memang pupuk-pupuk tersebut, pupuk-pupuk subsidi tersebut memang dialokasikan untuk petani sawah. Karena petani kebun kayak cabai, timun dan lain sebagainya memang lebih harganya lebih tinggi ya oleh para pedagang itu dijual ke Sama grosir dijual itu. sama grosir dengan rekayasa walau disawab lah. Jadi persaingan itu menentukan soal Enggak, kalau kata oleh Pak Oli, dengan adanya kartu tani malah mempersulit petani. Iya mempersulit beli beras Kalau setahu saya si kartu itu untuk mengisi rekening dari pusat katanya, jadi tidak langsung ke pemerintah katanya. Saya tanya kenapa harus pakai kartu. Nah sebetulnya permasalahannya itu adalah bagaimana petani dimudahkan mengambil barang pupuk ya, kemudian petani dipetakan seperti tadi kata. batas bu. Oh jadi pas sesuai dengan yang haknya. Kan sekarang ini tidak berhak. Orang yang harusnya tidak yang luas lahannya luas tetapi dapatnya
sedikit. Dan itu pun sulit. Yang sedikit Saya dari itu Majalengka apanya, juga walaupun mahal tinggi nggak apa-apa katanya, yang penting ada. gitu. Ini mah sudah nggak ada, langka jeung mahal jeung hese. Nah, Nah, gitu. itu yang Jadi sulit. permasalahan yang pertama masalah database. Masalah data itu tidak sesuai dengan yang ada kan. Pendataannya tuh kurang. Kemudian yang kedua, cara kemudahan pengambilan barang kan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, regulasinya yang tadi sampaikan, regulasinya barangkali yang harus ini kan lah. Bapak kumaha kahoyong ka pamarentah nyarios naon? Hoyongna kumaha? Iya terhadap pembelitan tuh atau saya. Berita terus aya hoyong Ayeuna ka mah ada kapupur. atas. Gitu Nah, satu pendaftaran ke saya kan itu mah. Tinggal nunggu kalau mau beli ya harus cukup. Bunda ini Ada, kan ya, Harus ada cukup gitu minimalnya. Yang garap sekian hektar dikasih berapa gitu. Seharusnya itu per hektar itu satu musim teh 2 kali nukuk 5 kintal. Ke ada di desa aya tuh database. Jadi saya bilang aya Aya ku ketua mah disiapkeun saeudak kamari. Aya database bahwa Pak Olik kagungan sawah 3 hektar, ieu kagungan eta perjogina. Amun bade ningali ka perjogian pupuk dan lain-lain aya teu biasa teu naong di desa. Ada sanes ayeuna teh abdinya namai kamari. Data kelompok tani. Jadi di sana teh base. Ayeuna abdi kieu. Kapalin base. Ka kelompok data Oh, iya, namai daftar ayeuna. data ya. Data kelompok. Data kelompok. Oh. Nah data kelompok teh aya disimpen teh data kelompok teh di komputer na desa. Pak no abdi mah namai didaftarkeun ayeuna kene 2000 engke saneuda. Di kelompok teh lain pakai komputer, baru pakai zaman Buku gede. gede. Buku gede. Oh, gede aya pendataanna. Presiden. Ada 2 kesulitan petani saat ini, Pak. Pertama adalah infrastruktur pertanian, Pak. Terutama irigasi, Pak. Baik sekunder maupun pembantu lainnya, irigasi pembantu lainnya saat ini memang sudah habis, Pak. Pertama yang menghabiskan aliran-aliran irigasi untuk pengairan sawah itu adalah pemerintah tidak pernah hadir, Pak. Gitu. Yang kedua, karena adanya lahan yang terfragmentasi oleh kegiatan pembangunan, Pak, sehingga irigasi tersebut makin menyempit, gitu, Pak. Atau mungkin karena alih fungsi tersebut, gitu, Pak. Jadi irigasi itu tidak dianggap penting, Pak. Kenapa, gitu, Pak? Karena saat ini lahan-lahan yang sudah ditetapkan menjadi lahan hijau pun itu gampang sekali saat ini, Bu, untuk dialihkan menjadi ke kuning, gitu. Nah, yang pertama adalah tidak ada sebuah roadmap gitu yang membuat mana sebenarnya yang cocok untuk perumahan, untuk industri, TPT, manufaktur, gitu, mana yang harus dipertahankan tetap menjadi sawah, gitu. Roadmap itu aja tidak ada. Tidak, makanya di Pemda sendiri, di Bapeda itu roadmap untuk alih fungsi lahan itu. Gitu. Nah, seperti contoh konkret lah, terjadinya jalan tol Soreang, Pak, Seroja dari Pasir Koja ke Soreang itu mematikan beberapa irigasi, Pak. Irigasi yang seharusnya seperti di daerah Pamentasan gitu, Pak, dengan di daerah seberangnya Pamentasan gitu, Pak, kayak di Cigonewah itu terhalang oleh jalan tol gitu, Pak. Nah, sehingga apabila banjir, Pak, apabila hujan besar dengan intensitas yang tinggi, maka terjadi banjir, gitu. Apabila kemarau, Pak, terjadi kering. Jadi di situ, Pak, makanya desain plan untuk infrastruktur, baik infrastruktur jalan tol maupun infrastruktur itu merubah Tidak ramah pada pertanian ya. tidak Terencana berpihak terhadap pertanian gitu, Pak. Jadi petani itu bukan hanya pupuk saja, pupuk itu hanya sebahagian. Kalaupun kita dikasih pupuk 1 ton tapi airnya nggak ada, ya percuma, Pak. Jadi antara air, tanaman, dan pemupukan Dan desain. dan pengambilan nama tanaman tidak pernah didesain. Makanya sekarang saatnya digoyang sedikit aja dengan perubahan iklim, digoyang sedikit aja gitu dengan India tidak mengekspor
beberapa komoditas. Nah itu berpengaruh banget terhadap inflasi. Nah apalagi kalau kemarau itu seperti dulu pernah ada kemarau sampai 8 bulan.